Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Puskesmas Banjar 3, Puskesmas perkotaan yang ada di wilayah Banjar, tepatnya di Jalan Kapten Jamhur nomor 103A Kelurahan Mekarsari. Puskesmas ini satu dari 10 puskesmas yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sari Wahyuningrum. Saya ASN dari Kota Banjar. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala BLUD UPTD Puskesmas Banjar 3. Oh iya, kami selalu mengawali kegiatan dengan melaksanakan apel pagi, berdoa bersama dan berkoordinasi dengan rekan-rekan semuanya. Kami memiliki 14 inovasi di bidang kesehatan dan pada tahun 2020 kami mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB. Puskesmas kami melayani pemeriksaan pasien dengan HIV/AIDS dan screening untuk mengetahui HIV/AIDS. Seperti biasa, lakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jangan lupa membawa identitas KTP dan BPJS atau KIS. Lalu petugas resepsionis akan membantu pendataan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Setelah lengkap, maka petugas pendaftaran akan membantu mengarahkan untuk menunggu di ruang tunggu pemeriksaan. Teman semuanya tidak perlu khawatir karena identitas pasien HIV/AIDS sangat dirahasiakan. Privasinya insya Allah akan terjaga. Tidak lama kemudian akan ada perawat yang akan memanggil dan mengarahkan untuk dilakukan pemeriksaan di ruang balai pengobatan. Setelah masuk ruang pemeriksaan, teman-teman akan diperiksa oleh dokter yang kompeten dan profesional di bidangnya. Nah, apabila ada pertanyaan atau apapun silakan jangan sungkan-sungkan. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, maka teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan darah di laboratorium di puskesmas. Nah, setelah di laboratorium, teman-teman akan diperiksa darah oleh analis kami yang terlatih. Di Banjar 3 ada 2 orang analis. Hasil darahnya pun teman-teman tidak perlu khawatir, bisa ditunggu hari itu juga dan tidak perlu lama menunggu. Dan sebagai informasi, untuk pemeriksaan di Puskesmas Banjar 3 ini gratis ya teman-teman, tidak perlu khawatir. Dan buka Senin sampai Sabtu mulai jam 8 sampai jam 12. Setelah keluar hasil, maka petugas akan mengarahkan untuk konsultasi di ruang konseling yang dilakukan oleh petugas konseling yang terlatih. Nah, di sini teman-teman bisa curhat sepuasnya. Nah, setelah itu jangan lupa ya untuk mendapatkan edukasi dan informasi tentang HIV/AIDS yang benar. HIV/AIDS ya. Nah, HIV ini merupakan Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh pada manusia ya, karena virus HIV ini menyerang sel darah putih, menghancurkan sel-sel CD4 sehingga imun kita akan turun. Nah, kalau sudah turun begitu, maka muncullah gejala-gejala penyakit dalam tubuh ya, atau infeksi oportunistik yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndromes ya. Jadi kumpulan gejala-gejala sebagai akibat dari lemahnya kekebalan tubuh kita. Nah, HIV/AIDS ini penyebabnya dari apa? Dia infeksinya penularannya melalui cairan-cairan tubuh seperti darah, cairan sperma atau semen, cairan vagina, ASI. Nah, penularannya melalui apa? Melalui hubungan seks ya, baik heteroseks maupun homoseks. Kemudian bisa penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Kemudian bisa juga seorang ibu yang positif HIV menularkan kepada janinnya melalui proses kehamilan dan persalinan. Nah, sekarang dari positif HIV sampai ke AIDS itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada fase jendela. Virus HIV-nya sudah masuk nih, tapi waktu dicek darah masih negatif. Nah, itu biasanya belum ada gejala apa-apa. Itu sekitar 3 sampai 6 bulanan. Kemudian terjadilah HIV positif, itu ada fase akut. Fase akut ini biasanya sekitar 2 sampai 4 minggu mengalami gejala seperti flu, nyeri menelan, pembesaran kelenjar getah bening, kemudian ada nyeri-nyeri otot, lemes ya. Nah, biasanya setelah itu ada fase laten, seperti sembuh, padahal itu sel terus menggerogoti sel-sel CD4 ya. Nah, pada saat itu terjadi 3 sampai 10 tahunan. Nah, setelah terjadi, apabila tidak segera diobati, tidak minum ARV, maka akan terjadi infeksi oportunistik yaitu AIDS ya. Jadi ada gejala diare terus-menerus tidak sembuh-sembuh, infeksi jamur pada kulit yang tidak sembuh-sembuh, pada rongga mulut ada jamur ya. Kemudian bisa terinfeksi TBC ya, dan infeksi-infeksi yang lainnya. Nah, sekarang pencegahannya bagaimana ya supaya tidak terkena HIV/AIDS? Yang